Sorotan selanjutnya, warga terdampak banjir di Kudus, Jawa Tengah mulai mengeluhkan sejumlah penyakit. Sejumlah relawan membuat posko pengobatan untuk menolong warga. Sudah lebih dari 1 pekan, banjir masih merendam 31 desa yang berada di 5 kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah warga yang enggan mengungsi mulai terserang penyakit. Sejumlah relawan dan donatur mulai mendirikan posko kesehatan di lokasi banjir untuk memberikan layanan pengobatan bagi warga yang sakit. Sebagian besar penyakit yang dikeluhkan yakni gatal-gatal. Selain itu warga juga mengeluhkan perutnya mengalami mual, pusing, dan batuk. Meski banjir di Kudus, Jawa Tengah mulai surut, lalu bagaimana kondisi paling akhir di sana? Kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin. Iwan, bagaimana kondisi paling akhir warga saat ini korban yang terdampak banjir? Sudah adakah penanganan serius di sana dan bagaimana dengan perbaikan tanggul jebol sejauh ini? Ya, selamat pagi Radi dan saudara. 1 pekan lebih banjir yang merendam Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak. Hingga hari ini kondisinya berangsur sudah mulai surut. Meski demikian, masih banyak warga yang mengungsi. Tercatat dari data BPBD, hingga hari ini tercatat lebih dari 6.000 warga. Ini masih bertahan di tempat pengungsian yang tersebar di 36 titik pengungsian yang ada di Kabupaten Kudus. Meski demikian, banyak juga warga yang tetap bertahan di rumah dengan alasan mereka masih bisa beraktivitas di rumah. Kondisi ini membuat sebagian besar warga mulai mengeluh sakit. Dengan tergenang banjir selama lebih 1 pekan ini, mereka mulai mengeluhkan sakit gatal-gatal, mual, hingga batuk-batuk. Nah, untuk membantu para korban banjir ini, sejumlah relawan dari Kabupaten Kudus ini menggelar posko pengobatan di beberapa titik yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak banjir dengan harapan mereka bisa terobati atau tertangani dengan baik seperti itu. Sementara itu tadi hingga hari ini untuk penanganan tanggul yang jebol di Sungai Wulan di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ini sudah masih terus dilakukan dan hingga hari ini proses penambalan masih berupaya menutup titik tanggul yang jebol selebar 20 meter. Melihat kondisi arus Sungai Wulan yang sudah mulai surut, ini diharapkan hari ini nanti atau 2 hari ke depan ini proses penambalan bisa segera selesai dan kemudian air bisa tidak masuk lagi ke perkampungan dan banjir segera surut. Sementara itu BPWS juga untuk mengurangi genangan ini menempatkan beberapa titik pompa di lokasi-lokasi genangan yang fungsinya untuk mengurangi genangan di perkampungan. Dengan harapan nantinya pompa-pompa ini bisa mengurangi debit air yang masih cukup tinggi. Demikian tadi. Ya, obat-obatan sudah disalurkan dan penanganan tanggul jebol juga terus dilakukan oleh otoritas tempat di sana. Tapi untuk banjir di Kudus dan Demak ya di Jawa Tengah ini kabarnya kan kemarin memutus sejumlah akses jalan Pantura. Nah, bagaimana saat ini? Apakah akses jalan di wilayah Pantura ini dengan surutnya banjir di Kudus dan Demak sudah bisa dilalui, Ivan? Ya, benar sekali Radi. Memang dampak dari banjir ini tidak hanya merendam ribuan rumah warga, tapi juga memutus akses jalur Pantura Kudus menuju Demak ataupun sebaliknya. Seperti saat ini saya melaporkan, saya berada di jalur Pantura Karanganyar, di mana di sini terpantau bahwa debit air sudah mulai turun 50 hingga 1 meter. Namun kondisi ini belum bisa dilalui, mengingat di bagian beberapa titik di belakang saya ini masih terdapat genangan yang cukup tinggi. Harapannya ke depan beberapa hari ini dan besok jika cuaca membaik, ini genangan ini akan semoga bisa turun dan kemudian air bisa atau jalur Pantura ini bisa dilalui kembali. Karena beberapa hari ini tadi dampak dari terputusnya jalur Pantura ini, jalur alternatif yang digunakan oleh petugas ini mengalami kemacetan yang cukup parah. Jadi banyak pengguna jalan yang merasa tidak nyaman ketika harus memutar lewat jalur alternatif. Karena banyak kendaraan dengan tonase besar itu harus kemudian berjalan lambat dan mereka juga tidak bisa maksimal ketika lewat di jalur alternatif. Dengan harapan nanti misalkan jalur Pantura ini sudah surut, jalur akan bisa dibuka kembali dan jalur Pantura ini bisa kembali normal. Demikian Radi. Ya, jalur Pantura ini bukan hanya untuk aktivitas warga tapi juga untuk penyaluran
logistik ya dari DKI Jakarta melalui Jawa Barat lalu melalui jalur Pantura dan ke daerah-daerah sejumlah wilayah di Jawa Tengah tentunya. Semoga ini segera tertangani. Terima kasih Ivan Miftahudin melaporkan langsung dari Kudus, Jawa Tengah.